Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, saya Ainul Kusumaningrum CGP Angkatan 8 dari SMKN 1 Sampang. Kali ini akan memaparkan tentang aksi nyata penerapan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Aksi nyata pada modul 1.2 ini, setiap calon guru penggerak harus melakukan pengembangan diri untuk menguatkan nilai-nilai dan peran mereka sebagai guru penggerak. Pengembangan diri ini dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dituliskan pada refleksi 4P di bagian koneksi antar materi. Rencana pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Yang pertama adalah saya secara mandiri menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas, saya berkolaborasi dengan ketua jurusan TKJ untuk meminta saran dan masukan terkait strategi pembelajaran yang akan saya terapkan. Langkah yang berikutnya adalah saya menerapkan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melakukan inovasi pemanfaatan media pembelajaran berbasis Android. Dan selanjutnya, setiap selesai pembelajaran saya melaksanakan refleksi untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Aksi nyata dalam pembelajaran bisa dilihat pada video berikut ini. Aksi yang saya lakukan yang pertama berkoordinasi dengan Kajur tentang penerapan model problem based learning di kelas 11 TKJ dan berkoordinasi dengan wali kelas tentang karakteristik siswa di kelas 11 TKJ. Kemudian saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas 11 TKJ dan selanjutnya saya menerapkan model problem based learning yang akan saya laksanakan di kelas 11 TKJ. Langkah-langkah model problem based learning diawali dengan pembelajaran. Saya mulai dengan salam dan pemberian persepsi. Langkah yang pertama, saya menjelaskan tujuan pembelajaran. Kemudian siswa saya bentuk kelompok dan saya berikan studi kasus. Yang kedua, siswa menyusun langkah-langkah setting wireless di router board untuk diterapkan saat praktek di lapangan. Langkah yang ketiga, siswa melaksanakan praktek di lapangan untuk menyelesaikan studi kasus yang telah saya berikan. Langkah yang keempat, siswa mempresentasikan laporan pemecahan studi kasusnya dan hasil praktikum mereka. Langkah yang kelima, saya dan siswa bersama-sama melaksanakan refleksi dan evaluasi dari hasil praktikum yang telah mereka laksanakan. Hasil dari penerapan model problem based learning ini, siswa semakin antusias mengikuti praktikum di pelajaran saya, dan kemampuan berpikir kritis siswa semakin meningkat ditunjukkan dari hasil siswa menyelesaikan studi kasus yang saya berikan, dan mampu menerapkannya dalam praktek di lapangan. Dampak dari aksi yang saya lakukan, yang pertama, siswa memahami materi yang saya berikan, dan mampu menyelesaikan studi kasus yang saya berikan. Kedua, saya mampu melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang ketiga, sekolah jadi memiliki referensi pengembangan model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Hasil refleksi dari penerapan model problem based learning yang saya lakukan, yaitu mendapatkan respon yang sangat positif dari ketua jurusan TKJ, wali kelas 11 TKJ, rekan sejawat maupun siswa jurusan TKJ. Refleksi terhadap kegiatan yang telah saya laksanakan terdiri dari apa yang saya rasakan, ide dan gagasan yang timbul selama kegiatan, pembelajaran yang dapat diambil, serta dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan. Perasaan selama saya melaksanakan proses aksi nyata, yang pertama adalah saya merasa sangat senang dan bersyukur bisa menerapkan ilmu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Selanjutnya, saya merasa bangga karena bisa menjadi bagian dari agen perubahan ekosistem pendidikan. Serta saya juga merasa bertanggung jawab dan tertantang untuk melakukan perubahan dalam pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro.
Sedangkan ide atau gagasan yang timbul selama proses aksi nyata antara lain, yang pertama adalah membuat inovasi pembelajaran dengan membuat media pembelajaran interaktif dan menerapkan strategi pembelajaran yang meningkatkan berpikir kritis siswa. Yang berikutnya adalah merancang pembelajaran praktek langsung di lapangan agar siswa bisa mempraktekkan dalam kehidupan nyata. Kemudian, melakukan refleksi pembelajaran bersama dengan siswa dan berbagi pengalaman mengajar dengan rekan guru di sekolah. Pembelajaran yang dapat diambil selama proses aksi nyata, antara lain, saya merasa bahwa media pembelajaran interaktif berbasis Android dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena dapat dipelajari kapan saja dan di mana saja oleh siswa. Yang berikutnya adalah saya merasa model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning dapat meningkatkan berpikir kritis siswa. Serta saya merasa melalui aksi nyata penerapan nilai dan peran guru penggerak di sekolah yang telah saya terapkan, maka rekan sejawat dan guru lain juga ikut tergerak untuk menerapkan hal yang sama. Dan yang terakhir adalah langkah praktikum yang diterapkan langsung di lapangan membuat siswa semakin antusias dalam melakukan praktikum. Dampak perubahan positif yang paling saya rasakan, yang pertama adalah peningkatan kompetensi diri yang saya lakukan melalui penerapan nilai dan peran guru penggerak dapat menjadi inspirasi bagi rekan guru yang lain. Perubahan atmosfer pendidikan di sekolah melalui pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada murid juga mengalami perubahan yang positif. Dan yang terakhir adalah murid menjadi lebih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran dan memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Baiklah Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, demikian pemaparan materi saya yang sudah saya laksanakan dalam aksi nyata penerapan modul 1.2. Jadilah guru penggerak yang mampu tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.